Pelatih Filipina kaget hadapi strategi timnas Indonesia U16. Pelatih Filipina Yuki Matsuda angkat bicara usai kalah telak 0-3 dari timnas U16 Indonesia pada laga kedua ASEAN Cup U16 2024 di Stadion Manahan Surakarta Senin 24 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Filipina sebenarnya sukses menahan imbang timnas U16 Indonesia di babak pertama. Namun tim berjuluk Young Askal tersebut gagal mempertahankan performa di babak pertama. Filipina pun kebobolan 3 gol pada babak kedua. 3 gol yang bersarang di gawang yang dikawal oleh Enrique Santino Francisco Sunico itu dicetak oleh Evandra Florasta dan brace dari Muhammad Mirza Firjatullah. Kekalahan ini membuat Filipina dipastikan tersingkir dari fase grup. Anak asuh Yuki Matsuda belum mengantongi 1 poin pun usai 2 kali kalah dari 2 pertandingan fase grup. Yuki Matsuda pun menjelaskan sebab kekalahan kontra timnas U16 Indonesia. Dirinya mengakui bahwa timnas U16 Indonesia melakukan perubahan taktik yang tepat pada babak kedua. Pelatih asal Jepang itu memuji perubahan yang dilakukan oleh Nova Arianto. Karena Anda tahu Indonesia mengganti 7 nama di babak pertama, ujar Yuki Matsuda pada konferensi pers usai laga timnas U16 Indonesia versus Filipina. Poinnya adalah bahwa mereka kemudian melakukan perubahan taktiknya dari babak kedua. Jadi mereka melakukan pergantian, mereka juga mengubah jalannya pertandingan. Saya pikir Indonesia melakukan cara yang bagus di babak kedua. Mereka juga menunjukkan struktur yang bagus di babak kedua. Lanjut Yuki Matsuda. Timnas Indonesia U16 kalahkan Filipina 3-0. Timnas Indonesia U16 berhasil meraih kemenangan atas Filipina pada matchday kedua grup A Piala AFF U16. Duet Fadly Alberto Henga dan Mirza Firzatullah di lini serang menjadi sorotan warganet. Timnas Indonesia U16 sendiri sukses meraih kemenangan telak 3-0 atas Filipina di Stadion Manahan pada hari Senin 24 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda Muda terlihat lambat panas di laga tersebut karena gol-gol yang baru tercipta di babak kedua. Mirza yang masuk di babak kedua menggantikan Josh Holong langsung membuat perbedaan. Pemain Dewa United ini sukses mengemas 2 gol pada menit ke-71 dan memanfaatkan terobosan Alberto dan sontekan di injury time. 1 gol lainnya pun dicetak oleh Evandra Florasta di menit ke-65. Penampilan gemilang Mirza ini cukup menyita perhatian warganet. Mereka menilai duet pemain Dewa United itu dengan Alberto sangat efektif dan juga menjadi senjata mematikan bagi timnas Indonesia U16. Selain itu, ada banyak juga warganet yang memuji Nova Arianto. Pelatih berusia 44 tahun ini dianggap berhasil membuat timnas Indonesia U16 tampil ciamik dan tidak lepas dari peranan Sinteyong. Nova Arianto sendiri diketahui merupakan asisten Sinteyong di timnas senior. Sudah saya bilang, saya lebih tertarik pelatihnya Coach Nova dan terjadi. Dia benar-benar mengikuti Sinteyong banget dari line up aja gak bisa ditebak. Tulis salah satu dari mereka. Kemenangan atas Filipina ini pun membawa timnas Indonesia U16 melaju ke babak semifinal. Dan skuad Garuda Muda saat ini memuncaki klasemen grup A dengan 6 poin, sama seperti Laos yang berada di posisi kedua. Timnas Indonesia U16 sendiri dan juga Laos sudah memastikan tiket ke semifinal setelah sama-sama meraih 2 kemenangan. Supporter timnas Indonesia bisa bernafas lega. Isu kontrak baru Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia menjadi pembicaraan utama publik tanah air saat ini. Seperti yang diketahui, pada Juni 2024 akan menjadi bulan terakhir Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia. Karena itu, PSSI pun sudah menyodorkan draft kontrak baru kepada Sinteyong. Namun meskipun begitu, kedua belah pihak belum menemui kata sepakat. Ia memberikan sinyal kerelaan jika Sinteyong diminati untuk mengisi posisi sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Seperti yang diketahui, Sinteyong sendiri sempat digembar-gemborkan oleh salah satu media Korea Selatan, Wiki3,
sebagai salah satu calon pelatih tim berjuluk Taeguk Warriors berikutnya usai memecat Jurgen Klinsmann pada awal 2024 yang lalu. Komite Peningkatan Kekuatan KFA yang dibentuk untuk menunjuk pelatih baru tengah menyeleksi banyak nama, baik nama pelatih domestik dan juga asing. Kalaupun dari Korea Selatan menginginkan Shin Tae-yong, saya tidak bisa melarangnya. Namun meskipun begitu, salah satu media Korea Selatan NET memberikan kabar gembira. Sebenarnya, Komite Peningkatan Kekuatan KFA telah menambah kandidat menjadi 16 orang nama sebagai calon pelatih timnas Korea Selatan. Menurut Asosiasi Sepak Bola Korea pada tanggal 23 kemarin, Komite Peningkatan Kekuatan Tim Nasional mengadakan pertemuan ke-10 secara pribadi di suatu tempat di Seoul pada tanggal 21 kemarin, tulis NET. Awalnya, rencana pengurangan jumlah 12 kandidat menjadi 4 kandidat, lalu menjadi 5, dijadwalkan akan dikonfirmasi pada pertemuan kali ini. Namun, dilaporkan lagi jumlah kandidat bertambah menjadi 16 orang, termasuk kembali pelatih Irak Jesus Casas. Lanjutnya, meski menambah jumlah kandidat, NET pun melaporkan bahwa KFA lebih memilih para pelatih yang kini bekerja di Korea Selatan sebagai kandidat terdepan pengganti Jurgen Klinsmann. Biaya sidang Martin Paes di CAS tembus 32 miliar rupiah. Pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede membocorkan biaya yang harus dikeluarkan PSSI untuk bertarung di sidang pengadilan arbitrase olahraga atau CAS dalam kasus Martin Paes. Bung Harpa alias Haris Pardede mengatakan hanya untuk membayar biaya sidangnya saja PSSI harus mengeluarkan biaya di kisaran 1 hingga 2 juta USD atau setara 16 sampai 32 miliar rupiah. Biaya di atas belum termasuk ongkos pengacara maupun transportasi. Jadi apakah tingginya biaya di atas yang membuat kasus Martin Paes tak kunjung disidangkan di CAS? Berdasarkan data yang dirilis di laman resmi CAS, kasus Martin Paes belum akan dibahas hingga akhir Juli 2024. Biaya untuk bertarung di CAS kasus Martin Paes ternyata tidak murah. Mungkin untuk Erick Thohir ataupun PSSI tidak mahal, yakni 1 hingga 2 juta USD. Saya juga baru tahu dan mendapatkan informasi ini dari sumber yang kredibel, kata Bung Harpa Okezon mengutip dari channel YouTube Bung Harpa. Bayangkan bagaimana perjuangan PSSI khususnya Bapak Erick Thohir. Walaupun nanti pembayarannya dari uang kas PSSI, ini merupakan bagian dari upaya membuat tim nasional kita berjaya dengan memuluskan Martin Paes memperkuat timnas Indonesia. Lanjutnya, kehadiran Martin Paes sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Penjaga gawang 25 tahun ini diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski sudah mendapatkan paspor Indonesia sejak akhir April 2024, kiper FC Dallas itu belum eligible untuk memperkuat skuad Garuda. Penyebabnya karena Martin Paes dinilai melanggar persyaratan artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi.